Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Kota Purwokerto maupun di luar Kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, keberadaan Anda dan saya saat ini tidak terlepas dari pimpinan Tuhan. Baik Anda yang sekarang bersekolah, bekerja, dan dimanapun Anda berada, Anda dipertemukan dengan situasi senang atau menyebalkan karena berbagai hal. Keberadaan kita saat ini dimanapun dengan siapapun, satu hal, Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik untuk kita semua. Selalu ada jalan yang baik bagi semua orang yang percaya. Sedang berada di manakah Anda saat ini? Apakah Anda merasa senang atau malah merasa menyebalkan? Aku di sini, inilah tema renungan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi. Mari kita akan simak bersama apa teguran serta peringatan untuk Anda dan saya saat ini. Namun sebelumnya rekan saya Betty bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera bergabung dan saksikan online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Mari bersama bertepuk tangan Bapak besar. Bapak Ibu, gerakan kaki. Boleh Bapak Ibu saudara ikutin kami. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak berduka pasti, sebab Dia sanggup. Sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak, kata kasih
Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih Tante buat kepercayaannya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kita semua disertai Tuhan sepanjang minggu ini, dan terbukti hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan tak kurang dari suatu apapun, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, setelah kita memuji-muji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan coba sedikit tegang sedikit Bapak Ibu ya. Kita akan berbicara mengenai aku di sini. Kita buka dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau begitu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Di bagian akhir kita belajar banyak mengenai kebebalan Bapak Ibu. Jadi orang kaya yang tidak disebutkan namanya ini punya satu kepercayaan, punya satu keyakinan bahwa saudara-saudaranya tidak akan bisa bertobat kalau tidak ada sesuatu yang spektakuler. Tapi kemudian dikatakan oleh Bapak Abraham, tidak, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati pun dia tidak akan bertobat. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, aku di sini. Ini yang akan kita renungkan. Dan kita sepakat, kita punya penegasan lagi, sebuah penegasan sikap posisi di mana aku. Jadi aku di sini adalah sebuah penegasan sikap posisi di mana aku. Aku di sini yaitu berada di hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang takut akan Allah. Aku di sini.
Ya, di dalam kisah mengenai perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini itu warnanya merah berbicara tentang perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sang penguasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Amin. Jadi ketika dia berkata tentang ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan seterusnya, dan kemudian dia mati dan kemudian dia dibawa, itu adalah satu kisah yang bukan cerita untuk menakut-nakuti, tapi sebuah kisah yang nyata nanti ke depan kemana kita pergi. Jadi saya sangat yakin bahwa inilah perkataan yang benar karena di dalam dunia yang kita jalani ada begitu banyak versi tentang kehidupan setelah kematian ini. Ya. Orang Tionghoa juga punya tradisi macam-macam Bapak Ibu. Orang Jawa juga, orang Tanah Toraja, orang Batak juga punya gambaran bagaimana orang itu kalau setelah kematian kemudian kemana dan selain dia punya gambaran. Tapi ini yang benar. Jangan mau dipengaruhi oleh apapun. Saya senang jadi hamba Tuhan kalau jemaat yang saya layani kaya-kaya Bapak Ibu. Ya kan? Saya senang. Tapi ini jadi satu peringatan besar. Dalam kekayaan, dalam kemewahan, apa yang bisa engkau perbuat. Bukan berarti kaya nggak boleh. Jangan sampai kemudian ini terjadi, ada seorang kaya yang kemudian ketika dia mati, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketidakberdayaan orang ketika mati itu sama sekali tidak berdaya. Mau dibawa kemana dia nggak berdaya. Begitu pula dengan orang yang miskin tidak berdaya. Yang dibawa adalah rohnya. Sementara tubuhnya ditinggal tidak ada guna. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Ketika kita mati, kita akan ngikut aja mau dibawa kemana. Dan jiwa masih hidup. Kehendak masih ada. Dan itu terbukti ketika orang kaya ini kemudian dibawa ke tempat yang tidak nyaman, ke tempat yang menyiksa penderitaan, penuh dengan penderitaan, dia punya kehendak, dia ingat, dia punya saudara di sana dan kemudian berkata, Bapak Abraham utus dia untuk memperingatkan aku masih punya saudara-saudara di sana, punya kehendak dan tidak mati pada waktu kematian. Artinya bisa merasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, aku di sini. Di mana? Di hidup yang takut akan Tuhan. Aku di sini. Di mana? Di hidup yang bertumbuh dalam Tuhan. Aku di sini. Di hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Saya punya kegentaran Bapak Ibu. Karena saya punya anak. Setiap minggu selalu saya ingatkan. Setiap minggu, pagi-pagi begitu pagi bangun, saya ingat anak saya. Beribadahlah kepada Tuhan. Nggak bisa dianggap sepele hal ini Bapak Ibu. Ini, mengenai kisah ini. Di dunia Bapak Ibu punya kekuasaan. Di dunia Bapak Ibu punya kekuatan. Bahkan mungkin powerful. Lepas tanpa batas kekuasaan. Tapi begitu meninggal, roh Bapak Ibu tidak punya kekuasaan apapun dibawa kemana ini. Malaikat-malaikat itu yang membawa. Kita tidak punya hak apapun mau kemana kita. Bayangkan ketika kita tahu, makin panas Pak. Celaka aku. Dan itu tanpa batas. Tanpa batas waktu Bapak Ibu. Selama-lamanya. Saya tidak ada maksud untuk menakut-nakuti. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab inilah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya pun juga punya kegentaran Bapak Ibu. Saya bukan orang yang sempurna.
Tapi kalau saya punya kesempatan dan kemudian berbuat baik, karena saya ingat ini, ingat perkataan Tuhan Yesus yang pasti suatu saat nanti terjadi dalam hidup kita. Di hari yang sama ketika kematian itu terjadi, di saat itulah roh kita dibawa. Jadi nggak ada namanya roh gentayangan, wah kita masih melayang-layang, nggak ada. Hari itu dibawa dan tidak bisa kita berpindah keluar dari tempat itu. Mau kemana kita Bapak Ibu? Hari ini kita katakan, aku di sini. Di dalam hidup anugerah Tuhan. Saya kemarin ke Bogor Bapak Ibu. Ya, saya pendalaman PI ya, pendalaman iman kepada seseorang yang dulu saya baptis. Orang itu adalah suami istri, pengurus masjid, yang waktu pandemi itu kemudian berkata, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Dan kemudian saya baptis tahun 2020. Dan selalu saya bina iman. Ketika saya ke Bogor, saya bertemu. Kemarin saya bertemu dan saya ke rumah dia, cukup lama saya ngobrol dan kami berbicara tentang Yesus. Kami berbicara tentang keselamatan. Dan ada satu kata yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dari perkataan dia. Waktunya sudah sangat pendek Pak Pendeta. Saya pertaruhkan semua hidup saya untuk keselamatan jiwa saya. Dia jual, buka toko, jual alat elektronik dan saya katakan, gimana Pak penjualan? Jauh merosot. Mungkin karena tetangga kanan kiri sudah tahu kalau saya Kristen. Tapi dia katakan, enggak apa-apa. Yang penting jiwa saya selamat. Mau kemana Bapak Ibu? Mau kemana? Tapi pagi hari ini Bapak Ibu bisa katakan, aku di sini. Aku hidup bertumbuh dalam Tuhan. Aku hidup dalam anugerah Tuhan. Aku hidup dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat. Gak bisa main-main lagi Bapak Ibu. Waktunya sudah sangat pendek. Minggu yang lalu ini ada istri saya berdoa. Ya, saya berdoa karena ada jemaat yang sakit. 2 minggu dia dirawat di rumah sakit Bethesda. Tidak ada perubahan apa-apa dan kemudian dibawa pulang. Dan dia kemudian dalam keadaan koma, berhari-hari dalam keadaan koma dan tidak membuka mata. Hari itu saya datang, sebelum saya pergi untuk membagikan air bersih ke satu tempat gitu ya. Saya mampir ke situ, saya berdoa. Saya pegang tangannya, katanya tidak membuka mata. Saya pegang tangannya, baru saya pegang. Buka matanya. Tapi itu buka untuk yang terakhir kali. Saya ajak berdoa. Kita berdoa ya. Oke. Dia bisa ngomong. Dan kemudian saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia katakan dengan suara yang sebisa dia katakan amin. Saya kemudian pergi. Dan kemudian saya karena bagi air di pekodoan yang kering, saya bagi air di pekodoan. Kata istrinya, begitu Pak Rudi keluar, dia sudah dipanggil Tuhan. Gak ada waktu lagi Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui. Konsekuensi dari sebuah kematian, tidak ada yang bisa mengubah keputusan dari Allah. Jadi mari kita coba lihat ya, ini perumpamaan hal apa yang terjadi kepada kematian yang bukan sebagai satu misteri yang teramat gelap. Memang banyak hal yang masih belum kita ketahui, tapi setidak-tidaknya dengan kisah orang kaya dan Lazarus ini membuka mata kita, tidak terlalu gelap misteri kematian itu. Kemana saya akan dibawa oleh malaikat, saya tahu kemana saya dibawa. Asal aku di sini. Di mana? Hidup dalam anugerah Tuhan. Nggak perlu resah Bapak Ibu yang merasakan
hidup dalam kekurangan. Nggak perlu resah Bapak Ibu yang hidup dalam keterbatasan. Mungkin ada yang cacat, ada yang tidak keterbatasan fisik. Nggak perlu resah. Yang Tuhan tuntut, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan akan mengembalikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan ucapan syukur dan merefleksikan diri kita sebagai orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak punya hak apapun ketika kita mati. Doa jutaan orang tidak akan bisa mengubah keputusan dari Allah. Perhatikan baik-baik. Doa jutaan dari orang pun tidak akan bisa mengubah. Yang mampu membawa kepada kita kepada alamat yang tepat adalah hidup kita hari ini. Di mana? Aku di sini. Hidup dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di dalam Lukas 16 ini adalah satu perbandingan ketika Lukas 15 itu berbicara tentang anak yang hilang. Jadi perbandingan antara anugerah dan kebaikan Bapa itu dinyatakan di dalam Lukas 15 tentang anak yang hilang. Ketika anak yang meminta harta warisan dan kemudian setelah harta warisannya didapat, kemudian dia pergi pesta pora dan kemudian dia hidup dalam kehinaan, dalam penderitaan dan kemudian dia ingat dalam pikiran dia ketika dia lapar. Di rumah bapakku banyak makanan. Aku mau pergi ke situ. Aku mau kembali. Tapi kemudian dia katakan demikian. Aku akan minta ampun kepada Bapa dan berkata, aku enggak layak disebut sebagai Bapa. Angkatlah aku sebagai upahan, orang upahan. Tapi ketika dia kembali Bapak Ibu dan Saudaraku, dari jauh Bapak sudah melihat dan tahu, ini anakku. Maka Bapak itu yang lari menjemput dari anaknya itu dan kemudian dia penuh sukacita. Ini anugerah, ini kebaikan Tuhan. Tapi hal itu tidak bisa kita lihat di dalam Lukas 16 ini. Di dalam Lukas 16 ini, disitulah ketegasan Allah, disitulah keadilan Allah, disitulah ada murka Allah di situ. Jangan sampai nanti suatu saat kita akan ditolak oleh Tuhan dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan kemudian kita klaim, bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ada satu kata juga dari Bapak yang saya layani ini ya. Dia katakan dalam pertemuan itu, dia katakan begini. Dia lebih tua dari saya Bapak Ibu. Suami istri, duduk kami, ya kemudian kami ngobrol, tapi dia katakan begini. Itulah sebabnya kami serius mengiring Tuhan. Hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku, terutama yang muda-muda, seriuslah engkau mengiring Tuhan. Serius. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, punya talenta, layani Tuhan. Saya sangat yakin di tempat ini terbuka bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Layani Tuhan. Sebab ada waktunya kita tidak berdaya sama sekali. Aku di sini. Dan kemudian di dalam kisah orang kaya dan Lazarus ini juga memberikan gambaran singkat kepada kita bagaimana keputusan Allah yang tidak dapat diubah oleh apapun. Oleh doa pendeta yang setenar apapun tidak akan bisa mengubah orang ini. Kalau orang ini pada dasarnya memang jahat, yang orang lain ketahui baik, tapi Allah tahu bahwa orang ini jahat, tidak akan mampu mengubah. Orang kan bisa pandai Bapak Ibu untuk menyembunyikan kejahatannya. Dan kemudian menampilkan kebaikan di mata orang dan orang melihat ini orang baik. Sama seperti Bapak Ibu melihat saya. Ini orang baik. Tuhan yang tahu. Tapi kalau saya berbuat sesuatu, karena saya memang ingat ini. Gak berdaya nanti. Aku di sini Bapak Ibu. Saya katakan kepada anak-anak saya.
seriuslah engkau melayani Tuhan. Jangan lupa ibadah. Ibadah itu adalah hubungan yang paling sederhana antara kita dengan Allah. Yang paling sederhana Bapak Ibu. Tingkatan berikutnya adalah berkorban. Tingkatan berikutnya adalah mengenal. Tingkatan berikutnya adalah sampai Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jangan sampai kemudian hanya kita mengenal, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini memang betul, tapi proses mati adalah keuntungan adalah hidup di dalam anugerah Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, dan hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan jangan dinilai hanya sekedar materi Bapak Ibu. Ya. Kekuatan, damai sejahtera, bahkan di tengah-tengah badai hidup kita ini, kalau kita kuat, itu adalah anugerah Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Enggak ada yang bisa mengubah Bapak Ibu. Hari ini bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Kumpulkanlah hartamu di surga. Saya flashback kemarin Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu berbuat kebaikan apa? Satu aja. Kemarinnya lagi Bapak Ibu berbuat apa? Kebaikan Tuhan, kebaikan satu saja. Kalau tidak ada kebaikan yang kita lakukan sama sekali. Hari ini peringatan. Setidak-tidaknya lakukanlah kebaikan Bapak Ibu. Itu adalah harta yang kita kumpulkan di surga. Itu yang akan mengubah. Yang akan menjadi pertimbangan Allah untuk dibawa kemana kita. Maaf kalau saya harus cerita tentang apa yang saya lakukan. Saya bukannya untuk pelajaran aja Bapak Ibu. Setelah saya melayani kaum muda beberapa waktu yang lalu ya, saya kemudian masuk mobil. Malam sekitar jam 7 malam, samping gereja, di depan gereja itu kan ada lesehan ya, ayam bakar. Saya udah mau pulang Bapak Ibu, tapi ada seorang laki-laki, bapak-bapak yang agak berumur, bawa karung malam. Dia seorang pemulung dan lewat di samping saya yang sudah mau berangkat dan kemudian saya katakan kepada dia, Bapak sudah makan? Belum Pak. Bapak makan aja dulu Pak. Kemudian saya antar untuk ke lesehan itu, tapi kemudian ya mungkin karena minder dia melihat orang-orang ada makan di situ, kemudian dia katakan, dibungkus saja lah Pak. Saya tanya, di rumah ada siapa? Saya dengan istri saya. Dan kemudian saya katakan kepada penjualnya itu, adik ipar, tolong bungkuskan 2 untuk Bapak ini. Dan kemudian saya tinggal. Maaf Bapak Ibu, ini hal yang sederhana. Hal yang sederhana untuk menjadi bekal saya. Karena tidak ada satupun yang mampu mengubah kemana saya pergi selain apa yang harus saya lakukan hari ini. Menarik juga untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika saya makan di warteg ya. Seminggu yang lalu, ya saya sendiri karena istri saya di Jakarta pada saat itu saya sendiri, saya makan. Kemudian ada tunawisma ya, pakaiannya lecek, pakaiannya compang-camping dan kemudian dia masuk ke warteg itu dan kemudian mau makan. Saya kemudian memanggil pemilik warung itu untuk melayani dia. Tapi kemudian dia katakan pemilik warung itu,
Enggak usah Pak. Saya kaget. Saya pikir orang ini jahat, saya pikir orang ini ternyata enggak. Enggak usah Bapak. Artinya saya enggak usah memberi makan dia. Biar saya saja yang memberi makan. Pemilik warung itu berkata kepada saya setelah dia layani dengan baik dan kemudian bungkus ini Pak. Orang ini sering ke sini Pak dan selalu saya beri. Bapak enggak usah, itu bagian saya. Bukan orang Kristen. Tapi dia tahu bagaimana mengumpulkan harta di surga. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Allah. Doa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Allah. Harta tidak ada yang bahkan mungkin tangisan sekencang apapun. Kalau orang ini jahat di mata Tuhan tidak akan bisa diubah oleh apapun. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Bagaimana kita membangun hidup kita ini. Aku di sini. Ya. Di mana? Di bagian akhir nanti saya katakan, nanti Tuhan aku di sini. Di mana? Di mana Lazarus berada, di situ aku ada. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita belajar pada saat ini 1 Korintus 15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Dasar dan bangunan perikopnya. Saya potong ayat 15 saja. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada dua tipe dasar ya. Bahan bangunan yang di atasnya yaitu tidak mudah terbakar dan yang mudah terbakar. Yang tidak mudah terbakar itu terbuat dari emas, dari perak, dari batu permata. Tapi yang mudah terbakar terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Dasarnya sama. Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Satu dasar, tetapi bangunan di atasnya ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari batu permata. Tapi di satu sisi juga ada dasarnya sama Tuhan Yesus. Tapi bahan bangunan di atasnya dari kayu, jerami, dan rumput kering. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya sangat yakin kita semua punya satu dasar yaitu Tuhan Yesus. Tapi bahan bangunan atasnya itu yang berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang sungguh-sungguh, ada yang bisa sampai all out apapun untuk Tuhan. Terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari batu permata. Tapi ada juga yang nyantai sajalah, yang penting aku percaya Tuhan Yesus. Ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang seadanya diberikan kepada Tuhan. Ala kadarnya yang diberikan kepada Tuhan. Dia terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika diuji, habis terbakar. Tapi diselamatkan loh. Kenapa? Nah coba kita lihat di sini. Matthew Henry berkata demikian, mungkin ia adalah orang Kristen yang jujur dan benar, tetapi perlu punya hidup yang murah hati. Ada kekurangan. Diselamatkan. Kita kan tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi ketidaksempurnaannya itu punya tingkatan tersendiri. Ada yang memang tidak sempurna, memang banyak gak sempurnanya. Diberi anugerah. Tidak menghargai anugerah. Tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika diuji terbakar. Selamat, tapi nggak ada keuntungan apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu? Kan nanti ada kehidupan lagi. Ketika kehidupan lagi ada satu bentuk pemerintahan. Aku memerintah bersama Kristus. Wah, kalau kita memerintah bersama Kristus ini Bapak Ibu, emas, perak, permata. Gak mungkin tim pemerintahan Kristus itu adalah orang-orang yang asal-asalan.
Tapi mari coba kita renungkan. Kalau orang lain bisa membangun dengan bahan bangunan yang tidak mudah terbakar, katakan sama-sama kepada kita, aku pun juga bisa. Aku pun juga bisa. Kalau orang lain bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang lain bisa bertumbuh dalam Tuhan, orang lain mengenal Kristus dengan baik, lebih sungguh-sungguh, dia bisa, aku juga bisa. Amin Bapak Ibu. Kalau orang lain bisa, aku pun juga bisa. Jadi aku di sini. Di bagian terakhir ini, aku di sini. Di tempat di mana Lazarus berada di pangkuan Abraham, aku di situ. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Prosesnya butuh pengorbanan. Prosesnya butuh pengorbanan, butuh cinta, butuh kasih yang begitu besar. Bukan sekedar kita hidup dan tidak memberi berkat apa-apa. Bukan sekedar kita hidup dan kemudian tidak memberikan dampak apa-apa kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang lain bisa, banyak di depan mata kita melihat Bapak Ibu baik orang Kristen maupun yang bukan orang Kristen, ini hebat orang ini. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Mari bangkit Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Waktunya sangat sempit. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita menuju kepada keabadian ini. Dan ketika roh meninggalkan tubuh kita tidak berdaya apa-apa. Hari ini kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan di hadapan Allah tidak ada kompromi lagi. Kita tidak bisa berkata, aku kenal dia, aku kenal Yesus, aku kenal dia. Gara-gara kita kenal kemudian kita kompromi, pasti saya bisa diselamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, tapi Tuhan melihat respek dari anugerah yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, aku di sini, di mana? Di dalam hidup anugerah Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada, hari-hari yang ada untuk bisa memberkati, untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau orang lain bisa serius dengan Tuhan, aku bisa. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar. Hanya Kau yang
hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi. Saat ini kami memperoleh pesan penting untuk hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu menolong kami ketika kami harus berhadapan dengan takhta pengadilan-Mu Tuhan. Selain hidup yang sekarang ini Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami dengan baik untuk hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Jika selama ini kami hidup tidak memberikan dampak, bahkan tidak memuliakan nama Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Masa-masa kekekalan menghadap kami Tuhan, yang harus kami jalani nanti Tuhan, apakah dalam penderitaan atau di dalam kebahagiaan yang abadi. Hidup yang singkat ini menentukan untuk masa kekekalan itu Tuhan. Aku di sini, di dalam hidup anugerah Tuhan. Aku di sini, di dalam hidup hormat akan Engkau Tuhan. Aku di sini, dalam hidup yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah kami Tuhan. Hari ini kami ingin mengubah hidup kami. Semakin setia, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, pulang pun kami diberkati Tuhan. Bahkan lebih lagi karena Engkau melawat kami dengan pesan-pesan penting-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang ibadah baik secara online maupun secara di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati dalam keluarganya. Kemanapun pergi dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak cucunya dimanapun berada diberkati Tuhan. Yang sedang dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Senang bisa masuk dalam tim ini yang ramah namun gahar. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Natal atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.